Perkenalkan, nama saya Wita Astuti, NPM 2290 184952220, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan tema globalisasi dan subtema bentuk-bentuk globalisasi dan dampak globalisasi. Berikut bukti formulir pendaftaran dan SKBS. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, silakan Aulia pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Alna Susanti, Andika Aditya Pratama, Desma Leni, Dwi Fortuna Cahyani. Baiklah, berarti hadir semua ya. Nah, kalau hadir semua berarti sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang patah hati? Tidak. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, oke. Selanjutnya, coba Aulia geser dulu kursinya, yang itu kursi warna biru ke samping. Kemudian cek di kiri dan kanannya apakah ada sampah ya. Oke. Kursi yang biru Aulia. Oke, baiklah. Kita mulai saja materi kita pada hari ini. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan bahwa materi kita pada hari ini itu terkait dengan globalisasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bentuk dan dampak globalisasi. Oke, sebelum itu Ibu akan menayangkan sebuah video. Kita akan bernyanyi dulu. Nah, anak-anak Ibu kalau hafal nyanyinya silahkan nyanyi ya dengan semangat. Kalau tidak, dengarkan saja. Semoga hafal. Oke, siap? Siap. lagunya? Tidak. Siapa yang tidak tahu angkat tangan? Banyak ya yang tidak
tahu. Kenapa Fitri tidak tahu? Adel, Fitri Adelia. Kenapa tidak tahu Adel? Jarang mendengarkan. Siapa tadi lagi? Aisyah, tahu? Kenapa Aisyah tidak tahu? Tidak pernah mendengarnya. Ada enggak yang di sini anak-anak ibu yang tidak tahu karena tidak mengerti dengan lagunya? Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Tidak mengerti artinya? Wah, padahal bagus sekali maknanya. Nah, kenapa ibu menayangkan video ini? Karena ibu ingin memotivasi anak-anak ibu agar bisa berbahasa Inggris. Kenapa kita harus bisa bahasa Inggris? Siapa yang tahu? Karena bahasa Inggris adalah Coba Dwi Fortuna. karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bagus sekali karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Oke, kita lanjutkan. Coba perhatikan ya, kalian simak ini video apa, kemudian kalian kemukakan pendapat kalian tentang video ini ya. Ada 2 video. Satu lagi videonya. Nah, ibu mau bertanya, kenapa ibu menayangkan iklan di kelas ini? Iklannya tentang kenapa? Shopee dengan Tokopedia. Ada di HP anak ibu semuanya? Untuk apa gunanya? Bagaimana cara kalian berbelanja? Aplikasinya tekan, kemudian tekan yang kita mau, kemudian check out, kemudian masukkan pesanan, kemudian terima barang. Paham? Bayarnya kapan? Nah, coba kalian ingat sebelum ada Shopee, bagaimana cara kalian berbelanja? Langsung ke langsung ke pasar. Bayarnya langsung? Langsung. Kalau pakai Shopee bisa bayarnya nanti? Bisa. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari globalisasi. Paham? Oke, untuk lebih pahamnya kita akan masuk dulu ke tujuan dan indikator pencapaiannya. Oke. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita adalah memperbandingkan bentuk-bentuk globalisasi. Kemudian kita membandingkan dampak-dampak globalisasi. Kemudian untuk keterampilannya, ibu meminta anak ibu mampu presentasi, tanya jawab tentang bentuk-bentuk globalisasi dan dampak globalisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, lanjut terkait dengan materi yang akan ibu ajarkan. Nah, di sini ada beberapa garis besar cakupan materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Anak-anak ibu tahu apa itu globalisasi? Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Silakan Arisa. Pengaruh kebudayaan atas lingkungan luar. Pengaruh kebudayaan lingkungan luar. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Sering mendengar kata globalisasi? Sering. Nah, globalisasi itu sendiri adalah berasal dari kata global yang artinya adalah universal atau menyeluruh. Nah, kata globalisasi itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985. Nah, betul yang dikatakan Arisa tadi, bahwasanya globalisasi itu adalah masuknya budaya, masuknya informasi, masuknya gaya hidup yang mendunia. Nah, itulah yang dimaksud dengan globalisasi. Jelas? Jelas. Nah, oke. Tadi pengertian globalisasi. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk globalisasi. Nah, ada 5 bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang kebudayaan. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Yang keempat, globalisasi di bidang transportasi. Yang kelima, globalisasi di bidang
Misalnya kalau globalisasi di bidang kebudayaan awalnya kita tahu budaya kita itu budaya tradisional. Apa contoh tarinya? Misal ada tari piring, tari persembahan. Nah, yang mana yang globalisasi masuk budaya luar, misalnya budaya K-pop misalnya ya. Nah, kebudayaan yang lama menari-menari ini sudah mulai ditinggalkan oleh kita. Orang lebih tertarik dengan budaya luar. Ya, nak? Ya. Tapi masih ada yang mencintai budaya sendiri? Masih. Harap anak-anak ibu semua masih mencintai budaya kita sendiri. Itu contohnya. Kemudian dampak globalisasi itu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yang pertama itu terkait pada perkembangan iptek. Senang dengan adanya iptek? Senang. Kenapa senang? Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh, ya? Iya, kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Apa maksudnya? Misalnya, dulu kalau pergi ke Jakarta itu membutuhkan waktu 2 hari lebih. Nah, sekarang kalau kita ingin pergi ke Jakarta hanya membutuhkan waktu 1 jam atau 2 jam saja. Atau kita mau ke Amerika Serikat. Nah, terbayang jauhnya? Terbayang jauhnya itu mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan kalau dengan kapal. Nah, kalau sekarang sudah ada pesawat. Nah, dengan pesawat dari yang berbulan-bulan itu hanya menjadi beberapa minggu. Hanya berapa jam? 16 jam mungkin ya. Nah, sekarang kemudian dampak negatif dari globalisasi ini yang pertama adalah westernisasi. Apa itu westernisasi? Iya, sikap kita yang meniru gaya luar atau kebarat-baratan. Contohnya yang mana? Pakaian. Kalau kita orang Minang, kalau kita pergi ke sekolah, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Salim orang tua. Kalau kita meniru budaya barat, cipika? Cipiki. Iya enggak? Iya. Atau kalau kita bertemu dengan teman kita bersalaman. Kalau sekarang pakai cipika cipiki. Apa cipika cipiki? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah, itu salah satu contohnya. Masih banyak yang hal-hal buruk lagi budaya barat yang masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah demoralisasi. Nah, ini yang gawat sekali. Jangankan untuk orang di luar, untuk kita saja sudah bermasalah. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Korupsi. Demoralisasi itu adalah kasus krisis moral. Contohnya kalian menggunakan aplikasi TikTok, ya kan? Kalian tidak menyaring efek dari positif dari TikTok, kalian ambil negatifnya. Contohnya perempuan sudah banyak menari di mana kalau menari itu dulu dilarang ya. Nah, sekarang menari itu bukan lagi hal yang tabu, itu hal yang biasa bagi kita. Dan tidak ada rasa malu. Nah, itu demoralisasi. Kemudian apalagi dampak negatifnya? Adanya kesenjangan ekonomi, adanya kriminalitas. Tahu kriminalitas? Tahu, misalnya Facebook itu kita tidak kenal orang tersebut, kemudian kita berjumpa, ada yang hilang karena pertemuan di Facebook. Ada nggak kasusnya? Ada. Oke, kemudian pencemaran lingkungan, kemudian kenakalan remaja, yang terakhir ada individualisme yang semakin tinggi. Nah, itu garis besar cakupan materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pretest. Silakan anak-anak jawab pretest ini melalui Google Form, link Google Form yang Ibu bagikan ya. Silakan dijawab tanpa anak-anak Ibu melihat buku. Oke.
pembelajaran kita tadi, Ibu ingin anak-anak Ibu membandingkan bentuk-bentuk globalisasi serta dampaknya di lingkungan kalian. Nah, untuk itu Ibu menerapkan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti Ibu akan memberikan anak-anak Ibu sebuah masalah. Nanti anak-anak Ibu diskusikan masalah tersebut secara berkelompok. Oke, sebelum itu Ibu orientasi kalian dulu kepada sebuah masalah. Coba perhatikan, ini gambar apa? Uang. Pernah memegang uang itu? Pernah. Oke, selanjutnya ini apa? Handphone? Transaksi itu Apa? Angkat tangan. Coba Arisa atau Aisyah? transaksi ATM. Aisyah apa? Kartu ATM. Siapa lagi yang tahu? Ya, untuk menggesek-gesek kartu kredit ya. Kemudian ini barcode. Untuk apa gunanya? Pembayaran online. Pembayaran online. Sudah pernah menggunakannya? Belum. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan apa yang terjadi antara gambar yang Ibu tampilkan ini. Itu sebuah siklus. Coba, siapa yang tahu silahkan, atau siapa yang bisa menganalisisnya silahkan angkat tangan. Silakan Arisa. Perkembangan zaman yang mulanya orang membayar secara langsung dengan uang tunai, sekarang bisa melakukan dengan pembayaran kartu kredit maupun barcode. Di mana? Dimanapun dia Berada. Bagus sekali, beri tepuk. Nah, itu adalah sebuah perkembangan. Awalnya kita membayar sesuatu itu nampak orangnya. Kita membayar sekian, kita membeli sesuatu, kita harus membayarlah langsung. Nah, sekarang perkembangan semakin maju. Pembayaran tidak lagi secara tatap muka, tapi bisa dengan tanpa adanya uang. Bagaimana caranya? Nah, contohnya kita foto barcode-nya. Kita beli apa contohnya? Beli apa? Kopi misalnya. Ini contohnya kopi ya. Nah, beli kopi tidak lagi memakai uang tunai. Scan saja barcode-nya, langsung terbayar kan tanpa ada uang tunai. Nah, bisa juga melalui sebuah kartu. Hanya kartu saja itu bisa membayar apa yang kita beli. Nah, paham sampai di sana? Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan Ibu berikan sebuah masalah. Sama halnya dengan ini satu contoh di bidang apa ini? Komunikasi. Angkat. Teknologi. Teknologi. Kemudian di bidang apa lagi? Tadi apa saja? Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di bidang apa lagi? Ekonomi. Bagus sekali. Nah, silakan kalian bentuk kelompok, bergabung sama temannya yang lain yang ibu jadikan satu kelompok dengan rapi ya. Coba kelompok satu mana? Kelompok satu, silakan anak-anak Ibu catat permasalahan yang akan kalian selesaikan adalah bagaimana bentuk globalisasi bidang budaya di lingkungan tempat tinggalmu, dan bandingkan dengan bentuk globalisasi bidang budaya di Jakarta. Serta dampak globalisasi tersebut terhadap lingkungan tempat tinggalmu. Sudah? Kelompok satu itu maksudnya anak-anak Ibu lihat fenomena globalisasi di bidang budaya yang ada di lingkungan kamu. Ada nggak pergeseran budaya? Ya,
Kan beda kan? Tempat tinggalnya berbeda. Kalian kumpulkan informasinya. Kemudian anak-anak ibu bandingkan bagaimana globalisasi di Jakarta. Kemudian buat deskripsi dampak globalisasi itu di lingkungan kamu. Misal, masuknya budaya K-pop di Kajai misalnya. Anak-anak Kajai membentuk organisasi persatuan Blackpink misalnya. Nah, ada nggak dampaknya? Iya kan? Nah, itu contohnya. Atau Bu, tidak ada pengaruh barat yang masuk ke Kajai, Bu. Adanya itu kami masih menjaga tradisi kami main ronggeng, Bu, misalnya. Contoh, semua pertanyaan sama, yang membedakannya adalah bidangnya. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 1 tadi di bidang budaya, sedangkan di kelompok 2 itu bidang komunikasi. Tahu komunikasi? Tahu komunikasi tidak hanya melalui telepon saja, tapi juga melalui media sosial. Banyak kan media sosial yang anak-anak ibu ketahui. Oke, kelompok 2 tentang komunikasi. Sama ya, bandingkan juga dengan yang di Jakarta. Kemudian dampaknya di tempat tinggalmu apa ya. Kemudian untuk kelompok 3 itu di bidang ekonomi. Mana kelompok 3? Bidang ekonomi. Jelas? Apakah sudah ada barcode di tempat tinggal kamu? Belum, nanti jelaskan. Kalau di Jakarta kan sudah. Ya, jelaskan ya. Kemudian kelompok 4 mana? Itu bidang transportasi. Sudah ada pesawat di Rajang? Belum ya? Nah, kalau di Jakarta sudah ada? Kalian perbandingkan nanti apa saja yang sudah ada, apa yang belum. Jelas? Oke, untuk kelompok terakhir, kelompok 5, silakan anak-anak ibu cari tentang globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Buat ya. Jelas semuanya? Silakan dikerjakan. Kalian gunakan buku kalian sebaik mungkin. Kemudian silakan cari di internet sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian wawancarai teman sekelompok. Kalian olah datanya. Nanti ibu bantu ke kelompok kalian masing-masing ya. Selagi kalian mencari informasi, ibu akan membagikan LKPD ini. Silakan lembar kerja ini kalian isi. Selagi ibu ya.
silakan duduk di tempatnya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan cari jawaban di kelompok kalian ya. Silakan Eca tampil di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan hasil diskusi saya tentang perubahan globalisasi dalam bidang komunikasi. Sistem komunikasi di kampung dan di Jakarta hampir sama atau sama-sama menggunakan aplikasi untuk berkomunikasi. Tetapi, pada umumnya, masyarakat perkotaan, tepatnya di Jakarta, lebih sering melakukan komunikasi melalui aplikasi daripada komunikasi secara langsung. Lain halnya dengan perkampungan. Di kampung, walaupun Android sudah menyebar, namun warga perkampungan masih suka menyapa langsung atau bertemu secara langsung. Adapun dampak positif dari bidang komunikasi ini, seperti kerabat kita yang jauh seperti di luar kota, bisa terasa dekat dengan cara berkomunikasi dengan HP. Tetapi, ada pula dampak negatifnya, seperti warga yang tidak suka bersosialisasi karena adanya kemajuan teknologi ini. Baiklah, itulah hasil diskusi saya. Kalau ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan kelompok lain yang ada pertanyaan. Ya. Kelompok 2 membahas tentang globalisasi di bidang komunikasi. Banyak yang harus kalian tanyakan ya. Silakan. Ya, silakan Rafni. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan kepada kelompok 2 tentang apa saja aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi di perkotaan. Iya. Biasanya di perkotaan itu terdapat banyak sekali aplikasi seperti WA, Instagram, Telegram, ataupun pokoknya banyak sekali aplikasi yang digunakan oleh warga perkotaan. Sudah? Terima kasih atas jawabannya. Nah, bagaimana kelompok 2 ada tambahan? Tidak. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau untuk komunikasi banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang digunakan baik itu di kota maupun di desa. Malahan hampir sama. Apa aplikasi yang berkembang di kota nanti cepat sampainya di desa. Contoh di kota menggunakan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi. Apakah kalian sudah menggunakannya? Sudah. Ada aplikasi Instagram. Ada yang menggunakan IG? Facebook ada? Telegram ada? Lengkap semua ya? Nah, itu contoh aplikasi-aplikasi yang sering digunakan baik itu di kota maupun di desa. Baik, bagus sekali Rafni pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Kalau tidak, kita persilakan Febrina untuk duduk. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok saya. Kalau banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok terakhir. Kelompok berapa? Ayo, silakan. Kelompok 3 diwakilkan oleh Fitri Adenia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bentuk globalisasi di bidang ekonomi di daerah tempat tinggal saya dengan daerah perkotaan. Di daerah saya masih melakukan transaksi secara langsung atau tatap muka, sedangkan jika di Jakarta sudah bisa membeli kebutuhan pokok melalui aplikasi online. Tetapi banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari belanja online. Salah satunya yaitu kita tidak tahu cara orang tersebut memprosesnya.
Tetapi kita dapat mempersingkat waktu dan memudahkan pengusaha menjual barangnya ke berbagai wilayah. Sedangkan dampak dari berbelanja secara tatap langsung, kita dapat mengetahui kualitas barang tersebut, tetapi dapat memakan waktu yang cukup banyak. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Nah, kan katanya tadi kan masyarakat daerah sekitar sini masih menggunakan cash atau secara langsung. Bukankah sebagian masyarakat sudah menggunakan Shopee ataupun Tokopedia? Saya ingin menambahkan. Gimana kelompok 3? Apakah benar yang disampaikan kelompok 1? Nah, benar sekali ya. Karena daerah kita pun belum tidak tertinggal. Nah, di daerah kita sudah mulai dan pun sudah lama menggunakan aplikasi ini untuk berbelanja. Bedanya apa? Kalau untuk daerah perkotaan itu belanja kebutuhan pokok itu sudah langsung menggunakan aplikasi. Ya, di daerah kita itu belum, masih menggunakan untuk barang-barang seperti baju ataupun hal-hal yang bersifat tahan lama ya. Nah, adakah yang berbelanja kita secara online? Ada, walaupun tidak menggunakan aplikasi seperti Tokopedia, tetapi sudah ada beberapa kurir-kurir ya, kurir-kurir yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Siapa yang malas keluar silakan pesan ke kami. Mau beli ayam? Kalau malas becek-becek kami pasar boleh. Ada kan? Ada. Sudah mulai berkembang di daerah kita. Kalau sistem barcode sudah ada? Belum. Sudah ada beberapa tempat. Contohnya di kafe-kafe, kalau kalian pergi ke simpang 4 sudah ada kafe yang menyediakan untuk membayar secara scan barcode. Paham? Oke. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan duduk. Demikian diskusi kita pada hari ini. Nah, inilah yang menamakan model pembelajaran problem-based learning. Dan alhamdulillah anak-anak ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran ini, sudah mampu untuk memecahkan sebuah masalah. Harus dioptimalkan lagi. Oke, anak-anak ibu, di antara kalian ada nggak yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini terkait dengan globalisasi? Silakan. Ayo, Ica. Silakan, Ica. Cara kita menyikapinya. Ya, bagus sekali. Banyak arus globalisasi yang masuk ke daerah kita, ke negara kita, dan balik lagi kepada kita bagaimana cara menyikapi arus globalisasi tersebut. Bagus sekali, Ca. Sekarang siapa lagi yang mau menanggapi selain tadi? Ayo, harus berani, silakan ya, Afni. Kami dapat mengetahui dampak globalisasi di daerah desa dan perkotaan dan apa saja dampak-dampaknya, seperti dampak komunikasinya di daerah pedesaan ini dan di daerah perkotaan juga ini. Dampaknya negatifnya ini dan dampak positifnya ini juga gitu, Bu. Oke, bagus kata Nur Afni. Dengan pembelajaran ini tahu bagaimana arus globalisasi di kota, bagaimana arus globalisasi di desa. Kita tadi membuat perbandingan kan? Ada yang sudah hampir sama, ada yang tidak sama. Dan apa dampaknya untuk daerah kita? Oke, luar biasa sekali Bu Afni. Oke, nah itu kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, perubahan sosial salah satu bentuknya itu adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah pengaruh baik itu budaya, baik itu informasi yang masuk dari luar ke dalam. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ca tadi, bagaimana cara kita menyikapi informasi atau budaya luar yang masuk tadi? Apakah kita menerima saja? Tidak. Apakah kita menerima dan menyaring? Iya, kita pilah-pilah. Oh, ini baik untuk saya, ini tidak baik untuk saya. Ini bagus untuk perkembangan saya dan ini tidak bagus. Yang tidak bagus itu dibuang. Jangan kalian ambil yang tidak bagus, kalian buang yang bagusnya. Kenyataannya bagaimana? Banyak yang tidak bagus. Iya enggak? Iya. Apalagi seumuran kalian itu banyak sekali
yang malahan membuang yang tidak yang bagusnya dan menyerap yang tidak bagus, tampil di depan umum, kemudian apalagi berkata kasar. Apa salahnya kalau kita belajar kosakata bahasa Inggris? Iya, jadi kita bertambah pengetahuan kita. Ini enggak, kalian pelajari apa? Kata-kata yang tidak pantas dan yang tidak kalian mengerti, itu kenyataannya. Jelas ya? Jelas. Nah, oke. Terima kasih untuk hari ini. Sudah luar biasa, anak-anak ibu sudah aktif dalam belajar, sudah bertanggung jawab atas tugas yang ibu berikan dan percaya diri untuk tampil. Dan ibu harapkan semuanya harus mampu juga bertanggung jawab atas tugasnya dan percaya diri. Tidak hanya itu saja yang bertanya atau menanggapi atau tampil ke depan ya, untuk ke depannya yang lainnya juga. Dan sekarang terkait dengan refleksi pembelajaran kita. Senang dengan model pembelajaran yang ibu berikan? Senang. Ya, benar senang? Senang. Atau berat? Tidak. Biasanya kan ibu ceramah saja. Bosan kan? Bosan. Kalau ini bosan? Tidak. Siapa yang mau menjabarkan kenapa senang dengan pembelajaran ini? Arisa senang tadi. Kenapa Arisa senang? Karena ya terlalu panjang lebar salah penyampaiannya, cukup saya kayak bisa di internet saja dan tidak menyeluruh begitu saja. Iya, bagus. Jadi tidak, patokan kita tidak satu referensi, juga mencari referensi lain selain buku, selain internet, juga diskusi dengan teman-teman kita ya. Kemudian